Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah, yaitu mata kuliah Akhlakul Karimah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema tentang adab dalam kehidupan sehari-hari dengan subtema atau subbab adab belajar, adab di jalan, adab memberi salam, serta adab meminta izin. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adab belajar. Jadi hakikat hidup kita itu belajar. Manusia hidup tidak lepas daripada proses belajar. Hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan dan perubahan sosial menuju khairu ummah atau umat terbaik. Atau belajar dalam konteks agama Islam adalah bagaimana bisa membentuk manusia insan al-kamil, yang sempurna, yang berakhlakul karimah, yang bisa mencapai tujuan hidup sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu hidup di dunia harmoni, hidup di dunia beriman, berakhlakul karimah, serta endingnya nanti di akhirat masuk surga. Islam sebagai agama yang menjunjung akhlak dan perilaku pemeluknya tentu memberikan petunjuk bagaimana agar belajar menjadi nilai ibadah di sisinya. Sebagaimana bahwa ada syarat-syarat agar kegiatan kita termasuk belajar itu bernilai ibadah. Maka yang pertama pastikan teman-teman semua, belajar kita itu harus diniatkan ikhlas karena Allah. Dan ini merupakan adab yang pertama. Adab dalam belajar. Ikhlas karena Allah. Jelas kata Allah dalam surah Al-Bayyinah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi di antara karakter agama yang lurus adalah yaitu memerintahkan agar pemeluknya itu murni dalam beribadah kepadanya. Kita diharuskan untuk memurnikan amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan ini merupakan adab terpenting ketika belajar. Harus ada ikhlas karena Allah. Kalau tidak ada ikhlas karena Allah, maka sayang. Mungkin kita akan mendapatkan ilmu, akan tetapi sejatinya ilmu itu tidak dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah karena tidak ada niat yang baik begitu, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pastikan yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Dan ternyata niat ikhlas ini menjadi kekuatan bagi kita. Ketika berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu, kemudian ternyata di tengah perjalanan menemukan kendala, maka tidak langsung kemudian kita patah semangat, tidak kemudian kita ketika menemukan kendala terus futur, tapi karena niatnya karena Allah, kita tahu betul bahwa Allah akan menilai seberapa usaha kita dalam belajar,
bukan hasil tapi proses yang dinilai, maka kita akan tetap semangat ya, dan kita akan segera move on, bangkit menuju ke proses selanjutnya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara adab belajar adalah berdoa kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma dalam surat Toha ya. Dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Minta sama Allah, yang memiliki ilmu pengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum belajar. Minta ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kemudian selain berdoa juga memastikan ikhtiarnya maksimal, bersungguh-sungguh. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, kata Nabi. Siapa? Yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dan dua orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Jadi orang yang rakus terhadap ilmu itu membuat dia tidak kenyang-kenyang, sehingga apa? Muncul semangat terus ingin belajar. Ini bagus. Yang tidak bagus itu rakus apa? Yang kedua ini, rakus terhadap dunia. Kenapa? Karena ketika rakus terhadap dunia ini tidak pernah kenyang dengannya. Kalau kita rakus terhadap dunia itu seperti orang minum air laut. Semakin diminum maka semakin haus. Maka rakuslah yang pertama dalam menuntut ilmu, dalam belajar, sehingga apa? Terus semangat, termotivasi untuk belajar dengan niat tadi yang pertama, adab yang pertama yaitu ikhlas. Maka apa? Ini jiwa rakusnya itu menjadi ibadah. Karena apa? Rakusnya dalam hal ilmu pengetahuan, lebih-lebih dalam ilmu agama. Yang keempat, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bersabda, qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbahu wa huwa ran alladhi dzakarallah au ya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya seorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Ya, titik hitam, nuktah. Nuktah kalau bahasa kita gitu ya, titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman Allah, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jauhi maksiat. Jadi maksiat itu ya, menutupi hati. Kalau hati tertutupi, semakin banyak maksiat menutupi hati kita. Satu kali melakukan maksiat, maka Allah masukkan noktah hitam dalam hatinya, titik hitam. Kalau hatinya banyak titik-titik hitam, ya, sehingga menutupi hatinya, maka ini akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Maka pastikan bersihkan hati, bertobat kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam belajar, bersungguh-sungguh, dan jangan lupa tadi niat yang awal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tetap rendah hati, ya, tetap harus tawadhu. Tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu itu adalah orang pemalu dan orang sombong. Artinya hakikatnya orang yang sombong itu ya, tidak belajar ilmu dia. Gak boleh orang yang belajar ilmu kemudian dia sombong dengan ilmunya. Ini justru malah akan mencederai dan menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nambah ilmu bukannya tawadhu, malah sombong. Ya. Maka harus ada rendah hati.
Ya. Yang keenam, dia menyimak dengan baik. Kalau kita hadir di majelis ilmu, ya, maka jangan ngobrol, jangan sibuk WhatsApp, sibuk buka yang lain. Kita sudah niat untuk belajar kok masih sibuk dengan yang lain. Nah, ini kan masalah sebenarnya. Bisa jadi di niat awal tadi yang belum lurus. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Demikian juga ini isyarat ya. Ilmu-ilmu yang lain juga demikian. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, di situ ada dibacakan Al-Qur'an, nasihat-nasihat, atau mungkin ilmu yang lain selain ilmu syariah misalkan. Belajar ilmu tentang apa, ya, kedokteran kah atau apapun itu, maka di antara adabnya adalah ya, dia menyimak dengan baik, baik. Yang ketujuh, mengamalkan ilmu. Setelah didapatkan ilmu ya diamalkan, ya jangan hanya disimpan di otak, hanya disimpan saja sehingga apa? Sehingga ilmu itu lama-lama larut, hilang, nguap gitu ya, karena tidak diamalkan. Bentuk pengamalan ini juga akan menguatkan menguatkan ilmu dan menjadikan ilmu itu terus mengalir dan pahalanya pun juga mengalir bagi pemiliknya yang pertama kali menyampaikan ilmu. Yang kedua, berikutnya adalah adab ketika di jalan, teman-teman semua. Luar biasa ketika berbicara masalah adab tentang Islam ini dimanapun. Ya, itu dibahas, diatur oleh Islam agar apa? Agar kehidupan sosial itu tampak kelihatan harmoni, dirasa harmoni, dirasakan begitu indah ketika melihat Islam dalam aspek akhlak. Adab di jalan, yang pertama berjalan dengan rendah hati ya. Harus dengan rendah hati, tidak boleh selengean, sombong gitu di jalan begitu kan, ngebut-ngebutan apalagi naudzubillah ketika berkendara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Yang kedua, menjaga pandangan. Nah, ini karena di jalan itu isinya banyak orang macam-macam, ada yang mungkin menutup aurat, ada yang tidak menutup aurat. Maka penting menjaga pandangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Menjaga pandangan ini berarti kan kaitannya dengan interaksi dengan orang. Dan interaksi dengan orang, bertemu dengan orang yang paling banyak intensitasnya di mana? Di jalanan. Jalan di tempat keramaian, di pasar. Ketika jalan di pasar, maka tetap harus menjaga pandangan. Ini bagian daripada adab Islami ketika di jalan. Mencegah gangguan di jalanan. Kalau ada di jalanan sesuatu yang menghalangi jalan, maka singkirkan, dan ini bagian daripada iman kita. Ya, dari Barza al-Islami berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan aku suatu amal yang bisa aku amalkan." Maka Rasulullah bersabda, "Amitil adza 'anit thariq fa innahu laka shadaqah." Singkirkanlah gangguan dari jalan karena itu sedekah untuk kamu. Buang batu di jalan yang menghalangi orang lewat itu sedekah, ibadah. Bahkan di riwayat yang lain kan bahwa iman itu yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalanan. Yang keempat, menjawab salam. Menjawab salam. Kalau ada ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu bagian dari adab.
adab ketika di jalan. Ya. Hukumnya wajib bagi yang menjawab. Kalau dalam sebuah majelis wajib kifayah. Ada satu orang mengucapkan salam dalam sebuah majelis, maka hukumnya wajib kifayah. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya. Di antaranya adalah menjawab salam. Ya. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Masih banyak adab-adab ketika di jalan. Yang jelas menghindari maksiat itu juga termasuk dari adab ketika di jalan. Ada maksiat, tahankan, ditahan, jangan diikuti. Bila perlu bukan bila perlu, bahkan wajib bagi kita ketika melihat maksiat itu ada upaya untuk menghentikannya, untuk merubahnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Jadi, kalau melihat maksiat, rubah dengan tanganmu, kekuasaan kita, ya, kekuasaan yang kita miliki. Tidak bisa ya dengan nasihat, nggak mampu juga ya, minimal dalam hati, meskipun itu termasuk selemah-lemahnya iman, hanya bisa membatin begitu ya. Artinya tidak ridho ketika melihat maksiat. Adab mengucapkan salam. Nah, tadi kan termasuk adab di jalan itu mengucapkan salam ya. Dalam mengucapkan salam pun juga ada adabnya ya. Pertama, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan salam. Jangan salam tuh ngasal Assalamualaikum begitu. Nah, tapi harus betul-betul sungguh-sungguh Assalamualaikum gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan apabila kalian lakukan niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain. Apa itu? Sebarkanlah salam di antara kalian ketika saling bertemu. Harus di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kita untuk menyebarkan salam agar kebaikan dapat tersebar, hati menjadi saling terpaut dan barisan menjadi satu. Maka sebabkan salam, gitu ya, bersungguh-sungguh. Gitu. Yang kedua, afdolnya mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu afdolnya. Atau minimal ya assalamualaikum. Yang menjawab sebaiknya lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang lebih baik. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari ini. Yang ketiga, salam disertai dengan berjabat tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan berjabat tangan. Dalam sebuah riwayat, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Apabila sahabat-sahabat Rasulullah itu saling berjumpa, maka mereka saling berjabat tangan. Dan apabila mereka datang dari bepergian, mereka saling berpelukan. Dan berpelukan sama muslim itu bukan sesuatu yang itu enggak. Bahkan bagian dari kesunahan. Masya Allah, assalamualaikum sambil salaman. Ya, itu. Tidak mengucapkan salam dengan isyarat seperti melambaikan salam. Jangan mengganti salam dengan hai atau dengan kode tertentu, dengan gitu apa mana gini, gerak-gerak apa begini. Salam dulu, kalaupun salam dengan melambaikan masih mungkin ya assalamualaikum. Tapi jangan diganti dengan hanya sekedar isyarat. Begini, hai. Nah, ini enggak mewakili salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallimu taslimal yahud fa inna taslimahum birru'usi wal akfi wal isyarah." Jangan kalian memberikan salam sebagaimana salamnya orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya cara Yahudi memberi salam adalah dengan anggukan kepala dan lambaikan tangan atau dengan isyarat. Ini Pak, ya mengganti salam nggak bisa. Itu orang-orang Yahudi seperti itu. Assalamualaikum sambil menundukkan masih mungkin, ya masih mungkin. Adab meminta izin. Nah, adab meminta izin. Ini terakhir ya. Ya, meminta izin adalah bagian dari akhlak Islami dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hak orang lain. Maka dianjurkan untuk meminta izin kepada orang yang bersangkutan seperti meminta izin bertamu, masuk rumah, keluar majelis, izin tidak hadir kuliah dan sebagainya. Wajib ini sebagai seorang
dianjurkan ya untuk meminta izin dalam berbagai muamalah. Kalau kaitannya dengan hak orang lain, minta izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu." Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Masuk rumah minta izin, ya, minta izin. Apa kemudian adab meminta izin? Nah, kalau mau masuk rumah, maka meminta izin maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istidzanu thalathun fa in adzina laka wa illa fa arji. Nah, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. 3 kali. Enggak boleh lebih dari 3 kali. 3 kali ketuk pintu, assalamualaikum. 3 kali enggak dijawab, pulang. Jangan nunggu sampai sore di situ. Nah, itu ya tidak sesuai dengan adab Islami, ya. Ada minta izin masuk rumah, ada bertamu. Kalau bertamu ya janjian dulu, WhatsApp kirim. Ada di rumah tidak, itu bagian dari etika adab. Karena kaitannya nanti dengan hak orang, hak pengen istirahat mungkin ya, hak pengen tenang dan sebagainya. Capek-capek dari bekerja, ada orang mau bertamu kan bisa jadi mengganggu itu. Maka perlu minta izin. Sore ini ada acara enggak? Mau ke rumah gitu kan. Oh mohon maaf saya lagi di jalan, nah gitu kan. Saya nggak di rumah, lagi di luar kota, dan sebagainya. Meminta izin ketika hendak berdiri dan meninggalkan majelis tuh. Ketika kita dalam sebuah majelis, kita mau keluar dari majelis, sama kalau kalian di kelas misalkan gitu ya, sedang belajar, kemudian mau keluar kelas, jangan selonong boy, tetap harus minta izin. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mohon izin Pak mau ke toilet, gitu. Itu adabnya ya ketika hendak keluar dari majelis. Dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indahu fala yaqumanna hatta yasta'dzinahu." Dari Ibnu Umar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya kemudian duduk di dekatnya, maka janganlah berdiri hingga ia meminta izin kepadanya. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tarikh Asbahan. Syekh Albani berkata dalam Silsilah As-Shahihah. Menurut Syekh Albani ini hadisnya sahih. Yang ketiga, meminta izin kepada ibu, ya, saudara perempuan dan orang-orang yang memiliki hukum yang sama dengan keduanya dalam kekerabatan. Dengan ibu saja, ibu sendiri tetap kalau kita mau masuk ruangannya, masuk kamarnya, minta izin. Jangan mentang-mentang ibu sendiri. Khawatir ketika masuk ya ada hal-hal yang tidak layak kita lihat. Atau misalkan keluarga kita, adik perempuan kita atau lawan jenis ya. Kalau kita perempuan berarti adik laki-laki kita. Itu terutama kalau ibu berarti di sini kan kita sebagai laki-laki. Adik perempuan, kakak perempuan, misalkan bude, pakde, bude atau bule gitu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, an Alqamah qala ja'a rajulun ila Abdillah qala asta'dzinu ala ummi faqala ma ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha. Gitu. Diriwayatkan dari Al-Qanah yang berkata, seorang laki-laki mendatangi Abdullah dan mengatakan, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Maka Abdullah mengatakan, tidak, setiap keadaan ibumu engkau suka jika melihatnya. Jadi apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Maka Abdullah mengatakan, tidak, setiap keadaan ibumu engkau suka jika melihatnya. Artinya ya kalau di keadaan kita suka untuk melihatnya maka tidak masalah. Atau ketika misalkan ibu kita tidak mau dilihat bagaimana?
Nah, gitu kan artinya bahwa bagaimanapun juga ketika hendak memasuki ruangan orang tua kita, ibu kita dianjurkan untuk meminta izin. Assalamualaikum, Bu, mau masuk? Oh iya masuk. Gitu. Tidak selonong boy meskipun itu ibu kita sendiri atau adik kita perempuan atau kakak kita perempuan harus itu supaya meskipun itu mahram kita tetap harus menjaga ya supaya aurat tidak tersingkap, aurat tidak terlihat oleh orang lain. Wong kita sesama teman saja yang jenis saja tidak boleh ya, sebagian dari adab tetap harus menutup aurat itu ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.